Eh, Kenapa saya mengolah singkong menjadi tiwul? Yang pertama untuk melestarikan makanan khas orang Jawa pada saat penjajahan dulu ya, karena zaman sekarang ini sudah sedikit sekali masyarakat yang bisa mengolah tiwul. Oke, nama saya Muhammad Jafar. Saya salah satu anak transmigran program pemerintah pada 2003 lalu. Awalnya kami transmigrasi di Desa Apung karena di sana tanahnya kurang subur ya, pegunungan. Jadi saya numpanglah di Kilo 2 ini. Di sini saya membantu orang tua saya menanam singkong ya. Kurang lebih ada 1,5 hektar lebih. Kenapa sih nanam singkong gitu? Jadi tanah ini merupakan tanah gambut kering. Jadi kalau kita nanam sayur itu kita harus menyiram terus ya. Jadi memerlukan tenaga yang lebih ekstra. Salah satu cara yang kami lakukan yaitu dengan menanam singkong, karena perawatannya yang cukup mudah dan tidak terlalu ribet gitu ya dalam mengelolanya. Jadi singkong ini dari awal nanam sampai bisa panen itu sekitar usia 6 bulan. Ini namanya singkong klanting ya, bilang orang Jawa itu. Yang singkongnya itu nanti ada bunganya dan keluar buahnya bulat-bulat. Prosesnya untuk penanaman singkong itu sangat mudah. Yang pertama kita cangkul dulu tanahnya, dibikin gulutan gitu ya atau bedengan. Kemudian kita tanam. Perawatan cukup membersihkan gulma ya, rumput-rumput yang tumbuh itu. Sekitar 6 bulan singkong ini sudah bisa dipanen dan biasanya dipasarkan di Facebook secara online ataupun orang pasar induk yang beli langsung ke ladang sini. Kemudian dari hasil singkong saya membuat varian ataupun mengolah produk singkong ini menjadi tiwul ataupun nasi singkong biasanya orang nyebut. Dari hasil singkong ini kami bisa jual dalam bentuk singkongnya ya. Apabila melalui media online kita ngurir gitu kan, kita antar langsung ke konsumen. 3 kilo itu saya jual 10.000. Tetapi apabila orang mau menjual lagi, dia beli langsung ke petani, ke tempat kita jual 1 kilo 2.000. Kemudian untuk meningkatkan hasil dari singkong ini saya olah menjadi tiwul. Nah, nasi tiwul itu saya jual 1 kilo 30.000. Jadi saya bungkusin atau saya pack setengah kiloan dengan harga 15.000 dan itu sudah ada di pasar induk Tanjung Selor. Kenapa saya mengolah singkong menjadi tiwul? Yang pertama untuk melestarikan makanan khas orang Jawa pada saat penjajahan dulu ya, karena zaman sekarang ini sudah sedikit sekali masyarakat yang bisa mengolah tiwul. Alhamdulillah orang tua saya bisa mengolah tiwul, jadi saya sedikit belajar juga dari mereka, dari beliau untuk mengolah tiwul. Untuk tingkat minat konsumen sih lumayan ya, karena di Tanjung Selor ini banyak juga transmigrasi orang-orang dari Jawa yang mereka itu kangen, pingin bernostalgia, pingin mencicipi ataupun memakan lagi nasi tiwul. Untuk omsetnya ya lumayan lah, bisa untuk kebutuhan sehari-hari.
Oke, jadi ini adalah singkong yang sudah siap panen ya, sudah berusia kurang lebih 6 bulan. Ini sudah berjalan sekitar 7 bulanan lah singkong ini. Biasanya setiap hari kami memanen untuk langganan ya sama orang di pasar. Kemudian dari hasil panen ini kan ada singkong yang agak kecil-kecil yang tidak laku untuk dijual untuk goreng ataupun untuk makanan-makanan. Jadi itulah yang kami olah menjadi tiwul. Jadi tidak singkong yang besar-besar ya. Jadi kita tuh memanfaatkan hasil singkong yang tidak laku dijual, kemudian kita olah untuk jadikan tiwul. Saya mau contoh cabut bang ya. Oke. Singkongnya. Bismillah. Ini sudah berapa bulan? Ini singkong usia 7 bulan bang, siap untuk dipanen dan untuk dijual juga. Karena tanahnya masih gambut bang ya, masih panas, jadi masih kurang maksimal nih hasilnya atau buahnya. Mungkin ini nih yang pohonnya agak besar ya bang ya. Bismillah. Nah ini dia. Ini adalah singkong dari tanah gambut ya. Dia terlihat bisa lebih bersih. Kemudian tanahnya juga tidak seberapa lengket seperti di tanah-tanah liat. Dan kelihatannya tuh kayak lebih apa ya? Lebih menarik gitu. Dan empuknya itu berbeda. Di tanah gambut ini singkongnya menurut konsumen sih itu terasa lebih empuk daripada yang di tanah-tanah liat ataupun di daerah pegunungan. Kalau sekarang kuliah atau gimana? Alhamdulillah baru selesai. Oh, selesai. Ya, dari Unmul. Oh, Mulawarman. Iya, dari Unmul Pantas sama ngomongnya Ditaman. mantep. Siap, karena pulang masih susah cari kerja pada masa pandemi gini kan. Nah, kemarin kan usaha apa gitu kan, Bang? Bingung tuh. Akhirnya, mama, bapak punya keterampilan bisa bikin tiwul. Dan kebetulan kita kan punya singkong sendiri. Nah, kita olah lah. Jadi makanan tradisional khas Jawa, nasi tiwul. Tetap kita yang nyabutkan. Tetap mencabut. Iya. Sudah dikarungin gitu kan, biasanya satu karung kita isi 50 kilo gitu kan. Minimal sehari tengkulak ngambil itu 100 kilo. Minimal. Satu karung berapa biasanya harganya? Satu karung Nggak di kilo lagi, nggak dihitung, nggak ditimbang lagi sudah itu kan? kita timbang dari sini bang. Oh, caranya gimana? Ada timbangannya juga kan di situ. Oh gitu. Ya satu karung kita isi 50 kilo. Jadi 100 ribu gitu. Kalau 2 karung kan 100 kilo. Karakteristik dari lahan gambut itu seperti ini ya, masih banyak kayak humus-humusnya ya, kayu-kayu yang busuk gitu kan, karena dulu sininya rawa, kemudian sudah dipemati paret, jadi di sini jadi kering gitu kan. Dan gambut kering ini masih sangat tinggi zat asamnya.
Jadi tanahnya itu masih apa ya, kayak bulat-bulat gitu ya, seperti pasir-pasir gitu. Jadi kalau panas itu sangat panas sekali nih gambut kering di sini. Untuk ditanam sayur itu agak susah karena kita harus menyiram terus-menerus. Nah, salah satu cara untuk mengolah lahan gambut ini dengan menanam singkong ya, karena tidak perlu memupuk pun alhamdulillah bisa tumbuh dan bisa menghasilkan. Gambut kering ini juga masih gampang terbakar ya apabila pada saat musim kemarau. Terkadang saya lagi bantu-bantu bapak bakar-bakar di salah satu titik pagi gitu kan, sore datang ke sini, tiba-tiba sudah ada di titik-titik lain tuh apinya, karena dia bisa merembet, bisa melalui bawah ataupun bisa terbawa angin kemudian kena gambut di sebelahnya, dan itu bisa mengakibatkan kebakaran juga. Suka duka jadi anak transmigran itu ya sangat banyak sekali ya. Saya awal ikut transmigran itu dari kakek saya. Pada tahun 80-an itu trans ke Aceh, jadi saya kebetulan lahir di Aceh. Kemudian di sana ada konflik GAM ya, waktu gerakan Aceh Merdeka itu rumah kami dibakar semua, jadi kami lari ke Jawa. Kemudian 2003 kami transmigrasi ke Kabupaten Bulungan.